Hai guys, kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin. Jadi di video kali ini aku akan ngebuat video yang udah lama di request teman-teman, tapi aku baru sempat buat, jadi aku minta maaf. Videonya itu adalah tips and trick skripsi dan juga lulus 3,5 tahun untuk sarjana kedokteran gigi. Aku juga mau disclaimer dulu, sebenarnya ini cara aku dan cara belajar aku. Jadi kalau misalnya beda sama teman-teman itu nggak apa-apa, disesuaikan sama cara belajar teman-teman juga. Di sini aku cuman sharing-sharing pengalaman aja. Juga di sini sekarang tuh lagi hujan gede di luar, jadi aku minta maaf kalau misalnya nanti akan ada back sound atau noise yang agak berisik, tapi aku harap teman-teman bisa dengar suara aku dengan jelas. Di sini aku akan kasih tips and triknya dan aku akan bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap sebelum skripsi, tahap saat skripsi, dan juga tahap setelah skripsi. Tahap sebelum skripsi ini menurut aku penting banget karena di sini kamu akan memilih judul skripsi kamu. Menurut aku judul skripsi kamu itu harus disesuaikan banget sama minat kamu atau kesukaan kamu, karena kalau misalkan judul skripsi kamu itu bukan sesuatu yang kamu minati, nantinya di tengah jalan kamu akan ngerasa bosen atau most likely kamu bakalan burn out dan capek sendiri sama materinya karena kamu gak suka. Jadi dari awal aku udah saranin buat teman-teman pilih judul yang teman-teman sukain. Jadi tema yang aku pilih itu meskipun radiologi itu ke arah bedah mulut, jadi tentang kista dentigerous. Aku suka sama temanya dan aku juga penasaran sama judul skripsi aku sendiri. Nah, kalau teman-teman belum tahu kista dentigerous itu apa, kista dentigerous itu merupakan kista yang paling sering ditemukan di gigi yang infaksi, umumnya di gigi molar ketiga. Disesuaikan juga sama tipe penelitian teman-teman, misalnya apakah ingin yang deskriptif. Untuk selengkapnya teman-teman bisa belajar ini di statistika. Belum aku mulai skripsi itu juga ada kuliah atau ada blog yang namanya DRP. DRP itu adalah Dental Research Program. Dental Research Program itu adanya di semester 6 atau semester 7 gitu, aku lupa. Pokoknya itu kita dikasih tahu cara milih jenis penelitiannya, terus gimana cara ambil sampel, gimana cara menentukannya, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya ada pelajarannya sendiri. Teman-teman juga harus pikirin nih, kira-kira teman-teman itu akan butuh data primer kah atau data sekunder. Data primer itu yang teman-teman bisa ambil sendiri, tapi data sekunder biasanya data yang udah ada dan teman-teman ambil. Data yang aku ambil itu dari foto-foto panoramik yang sudah ada sebelumnya, jadi aku masuknya ke data sekunder. Ini juga menentukan waktu pengambilan sampelnya berapa lama. Sebenarnya mungkin masih banyak hal-hal lain yang bisa teman-teman consider sebelum pemilihan judul ya. Lanjut lagi ya, karena tadi sempat hujan besar banget, jadi aku sempat break. Nah, itu adalah poin yang sebelum skripsi, dimana menurut aku poin itu krusial banget dan penting banget. Nah, yang kedua adalah poinnya saat mengerjakan skripsi. Intinya adalah kerjain apa yang bisa kamu kerjain. Menurut aku, skripsi itu adalah salah satu transisi aku di FKG, dimana aku tuh bisa beradaptasi dengan banyak faktor yang gak bisa aku kontrol. Karena ketika aku masuk koas, itu faktor yang gak bisa aku kontrol tuh jauh lebih banyak lagi. Fase dimana aku lagi melakukan skripsi itu adalah fase transisi untuk aku akan menghadapi banyak hal-hal yang nggak bisa aku kontrol ke depannya. Jadi di sini dilatih banget mental kita untuk tetap maju dan tetap ibaratnya legowo sama hasilnya kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Faktornya tuh bukan cuman kita aja, tapi ada dari penelitiannya itu sendiri, dari sampelnya, dari dosennya, mungkin administrasinya, misalnya ada pengurusan etik dan lain-lain, itu juga turut andil jadi suatu faktor apakah skripsi kamu itu cepet selesai atau enggak. Aku mau ngasih tips, kalian harus cicil tinjauan pustaka. Ini penting banget karena nggak ada salahnya untuk teman-teman ngerjain tinjauan pustaka dulu ketika teman-teman mau sidang proposal. Kenapa? Karena meskipun nih pas sidang proposal itu teman-teman nggak akan ditanya lebih lengkap tentang teorinya, meskipun teman-teman nanti bimbingannya belum tahu nih kira-kira tinjauan pustaka atau topik-topik apa sih yang aku harus bahas di skripsi ini, teman-teman bisa kembangin sendiri aja gitu. Misalnya ketika aku ngebahas kista dentigerous, aku akan pasti harus tahu apa itu kista, apa aja kista dan klasifikasi kista di dalam rahang, karena aku specifically ngebahas kista di dalam rahang. Bagaimana tata laksananya, bagaimana diagnosisnya, apa aja pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan. Dari topik teman-teman itu, apa sih yang bisa teman-teman ketahui tentang topik teman-teman ini. Bikin aja misalnya outline kasarnya, meskipun nggak dimasukin nih ke draft sidang proposal teman-teman. Ketika teman-teman mau sidang proposal juga pasti kan akan ditentukan pembimbingnya. Nah, menurut aku
bagus untuk teman-teman tahu siapa aja pembimbingnya, misalnya dari departemen apa aja. Kalau aku contohnya waktu itu dari departemen bedah mulut, kemudian patologi anatomi, dan juga public health atau kesehatan masyarakat. Jadi aku akan memprediksi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja nih yang relevan atau yang mungkin ditanyain dari skripsi aku. Ketika teman-teman udah tahu nih kira-kira materi-materi apa yang sering ditanyain, teman-teman akan bisa lebih mudah untuk menjawab pertanyaan dari penguji. Dan ini penting banget untuk kamu diskusiin juga sama dosen pembimbing kamu, karena pembimbing juga akan memberitahu kamu kalau misalnya kamu juga punya pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya adalah proses pembimbingan itu sendiri. Menurut aku, kalian harus tahu jadwal pembimbing teman-teman tuh gimana. Biasanya beliau itu available di hari apa aja, terus bisa ditemuin di mana. Nah, dengan seperti itu teman-teman akan bisa menyusun jadwal teman-teman untuk bimbingan supaya nggak molor-molor atau nggak lama lagi. Misalnya ketika dosen pembimbingnya bisa tapi teman-teman belum selesai revisian dan segala macam, itu kan nanti akan menghambat. Penting juga untuk mengetahui karakteristik dosen pembimbing kamu. Jadi teman-teman itu nggak akan lama-lama untuk bimbingan atau revisian. Itu alhamdulillahnya aku dikasih dosen pembimbing dokter gigi Ria dan dokter gigi Lucy, spesialis radiologi kedokteran gigi. Itu baik-baik banget. Beliau selalu menyempatkan waktunya untuk bimbingan sama aku. Yang terakhir adalah kamu harus lebih aktif dibandingkan dosen pembimbing kamu. Jadi jangan sampai dosen pembimbing kamu yang mulai duluan untuk nanyain gimana nih progresnya. Menurut aku itu akan membantu penilaian dosen terhadap kita secara personal kalau kita ini serius dan kita tuh bener-bener mau menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Kalau misalkan ada pembukaan jadwal sidang atau apa, teman-teman tuh pasti bisa dibantu sama dosen teman-teman buat maju duluan. Dosen pembimbing teman-teman udah tahu kalau teman-teman itu serius dan ngejalanin ini semua itu all out atau mengusahakan semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah tahap setelah skripsi. Tahap ini menurut aku tahap yang mungkin kita bisa santai dulu, tapi jangan disepelein juga. Setelah skripsi itu pastikan dapat banyak feedback juga dari penguji. Aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau sebenarnya cepet itu bukan tolak ukur teman-teman berhasil ngerjain skripsi. Banyak banget hal-hal yang teman-teman gak bisa kontrol nih ketika teman-teman lagi skripsian. Sebenarnya juga lulus 3,5 tahun di masa sarjana aku itu juga bukan suatu hal yang sangat aku banggakan, tapi sangat aku syukuri karena sebenarnya aku bisa menyelesaikan studi aku 3,5 tahun itu bukan cuma dari diri aku sendiri, tapi dari bantuan dosen pembimbing aku, dosen penguji aku, support system aku. Ada beberapa faktor yang gak bisa kita kontrol, tapi ketika kita berdoa itu ada keajaiban tuh pasti ada. Sebagai recap, aku bakalan kasih kesimpulan. Yang pertama adalah kerjain apa yang bisa kamu kerjain secepat mungkin. Yang kedua, selalu bertanya sama dosen pembimbing kamu ketika kamu bingung. Jadi jangan sampai teman-teman itu stuck dan jadi males ngelanjutin skripsinya. Nah itulah mungkin yang bikin teman-teman jadi demotivasi gitu. Jangan lupa teman-teman untuk berdoa, minta doa restu ke orang tua juga, karena fase-fase skripsi juga aku mendapatkan banyak ups and downs, dan mungkin salah satu titik terendah aku di preklinik itu aku alami ketika aku lagi skripsian. Oke teman-teman, jadi itu aja mungkin tips skripsian versi aku. Semoga teman-teman segera menemukan cara skripsian yang terbaik menurut teman-teman. Semoga tadi tips-tips yang aku share bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman ada saran-saran lagi kira-kira aku buat video apa, teman-teman bisa komen di kolom komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang lain atau saudara-saudara kalian yang lain yang mungkin lagi skripsian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.